Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya yang udah gabung. eh Kenalin dulu ya, nama saya Ian Farhaini, salah satu tentor di Hore Digital, tapi udah lama hiatus, tapi kembali lagi. Kita hari ini akan membahas soal UTBK atau disebut SNBT ya, sekarang SNBT, PPU. Udah ada tahu belum PPU itu apa? Sebelum kita lanjut ke soalnya. Ada yang tahu? Ya udah, saya jelasin juga ya. PPU itu adalah penalaran pemahaman umum. Jadi di bahasa Indonesia itu, di subtes bahasa Indonesia, khususnya di SNBT itu akan ada 3 subtes. Iya, Adam ini udah jawab ya, pemahaman betul ya. Jadi nanti di SNBT itu akan ada 3 subtes yang akan dites, PPU, PBM, dan literasi bahasa Indonesia. Nah, untuk PPU ini nanti akan ditesnya itu 20 soal, PBM juga 20 soal, dan literasi juga, literasi 30 soal gitu. Nah, untuk yang PPU ini mudah ya, karena pemahaman kalian tentang bahasa Indonesia selama sekolah itu akan muncul gitu. Kayak misalnya kalimat logis, kalimat baku, terus gagasan utama yang kayak gitu. Udah tahu ya? Kita langsung ke latihan soal aja ya. Sebelum ini lanjut gini ya. Kayak soalnya tuh kalau di SNBT kurang lebih seperti ini kisi-kisinya. Jadi ada sikap penulis, terus kalimat satu itu menjelaskan apa, terus kata misal ada resapan apa kayak gitu, ada imbuhan apa. Kita lanjut ya. Kita ke nomor satu dulu. Nah, di PPU, PBM literasi itu biasanya ada teks. Teksnya itu tergantung, mau entah panjang, mau pendek. Biasanya dalam satu paragraf bisa 5 kalimat kan. Nah, biasanya juga si satu paragraf ini mencakup beberapa soal. Kalau panjang gini biasanya 1 sampai 5 soal. Tapi kalau misalnya satu paragraf cuma 5 kalimat, berarti itu cuma untuk 1 atau 2 soal. Nah, kalau kayak gini berarti 5 soal. Kita baca dulu ya. Di sini tuh tentang ekologi nih ceritanya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Terus dia tuh soalnya baik, masih ngasih nomor. Jadi kita kalau ditanyain misal kalimat 5 tentang apa, kalimat 8, jadi kita nggak usah baca-baca dan berhitung manual gitu. Karena sama si soalnya udah dikasih nomor. Kita baca dulu ya. Atau kita, kalau misalnya tips dari saya, kalau misalnya kalian dikasih soal panjang kayak gini tuh, baca dulu soalnya ya. Nah, di sini nomor 1, masalah utama yang menjadi topik bacaan tersebut adalah masalah utama. Berarti apa? Ide gagasan atau ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya ada di awal atau di akhir. Nah, kita baca dulu ya di awalnya ini. Katanya setiap makhluk hidup selalu berada dalam lingkungan yang disebut dengan istilah ekosistem. Berarti ini tentang ekosistem. Coba di sini jawabannya ada pengaruh lingkungan bagi kehidupan manusia, jenis-jenis lingkungan hidup manusia, pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Yang D, penyesuaian kehidupan manusia terhadap lingkungannya. Yang E, manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Kira-kira ini jawabannya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya balikin lagi ke teksnya dulu ya. Masalah utama, katanya apa? Ini Alma udah jawab katanya D gak sih Kak? Coba yang lain ada yang mau jawab? Adam A katanya. Ada lagi yang mau jawab? Selain Alma sama Adam, misal aku C, gak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng. Ah, ini ada lagi yang chat nih. Lihat opsinya lagi Kak ini. Ada nggak? Ada? Ada yang mau jawab lagi? Udah? Jawabannya yang tepat itu A ya.
Kenapa A? Ini jawabannya. Muncul gak pembahasannya? Muncul? Betul. Belum? Betul, Kak. Betul. Muncul, Kak. Muncul nih. Jawabannya A ya pembahasannya. Masalah utama atau topik bacaan tersebut mengenai pengaruh lingkungan bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat diketahui dari isi setiap paragraf yang lebih banyak membahas lingkungan Dutipo. Lingkungan dan pengaruhnya terhadap manusia nih ya. Jadi setiap paragrafnya membahas tentang lingkungan bagi manusia. Gitu ya. Paham nggak? Atau ada yang tanya lagi? Kenapa jawabannya bukan D? Nah, D itu penyesuaian kehidupan manusia terhadap lingkungan. Kurang tepat karena di sini nggak membahas bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tapi lingkungan yang apa ya? Kalau di bahasa biologi apa ya itu namanya? Lingkungannya yang ngikutin manusia bukan sih? Jadi kan manusia tuh kita tinggal tuh di sebuah ekosistem, terus kita yang tinggal di situ tuh kayak membangun kan, nah lingkungannya ngikutin gitu. Kayak misal kita tinggal di kota kan, strukturnya juga kita ya berusaha untuk menempati dan beradaptasi. Nah, si lingkungannya ngikutin kan kayak gitu. Gitu ya. Paham nggak? Terus kenapa misal nggak B ya? Biasanya lebih enak gitu jelasinnya satu-satu. Terus kenapa bukan B? Jenis-jenis lingkungan hidup. Nah, di sini tuh jelas ya, enggak ngejelasin lingkungan tentang pedesaan, tentang di laut gimana, tentang di daratan tinggi gimana, enggak. Tapi berarti ekosistem itu seluruh ya, seluruh alam yang kita tinggal gitu. Terus kenapa enggak E? Nah, di sini kurang tepat juga karena di sini enggak menjelaskan manfaat kita untuk tinggal di suatu ekosistem, tapi bagaimana pengaruh lingkungannya bagi kita. Kayak gitu. Ngerti? Oke, kita lanjut ya. Nomor 2 ya. Aman ya? Udah pada ngerti? Nomor 2. Nah, kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf dalam bacaan tersebut adalah ingat ide pokok itu mencakup keseluruhan tentang paragraf, tentang teksnya, tentang setiap kalimatnya. Coba di sini kita baca lagi ya. Nih di sini setiap makhluk hidup selalu berada dalam lingkungan yang disebut dengan istilah ekosistem. Mereka hidup selaras dengan lingkungannya. Nih, selaras dengan lingkungannya. Berarti lingkungan juga ngikutin kebiasaan kita gitu kan ya. Lingkungan makhluk hidup tersebut ada dua macam, yakni lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Faktor-faktor abiotik seperti luasnya daerah untuk hidup dan banyaknya nutrien-nutrien tertentu yang berpengaruh pada organisme. Semua organisme membutuhkan luas wilayah tertentu untuk dapat hidup dan bergerak dalam hubungan komunitas. Mereka juga membutuhkan nutrien yang berasal dari bukan makhluk hidup seperti peredaran darah dan pencernaan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungannya, yang termasuk lingkungan biotik diantaranya makanan, tanaman, binatang, dan interaksi satu sama lainnya juga terhadap lingkungan abiotik. Coba ini udah ketahuan nih. Tadi soalnya apa? Nomor 2, kalimat yang menyimpang. Coba, udah ketahuan nih. Jawabannya apa? 8 gitu. Coba deh. Ini tuh dari kalimat 4 sampai 6 itu ngebahas abiotik. Dan selanjutnya di kalimat 8 juga ngebahas biotik. Coba. Nah, Adam tuh jawab 7. Betul ya? Nih. Jawabannya ini ya. Jawabannya ekologi. Ini kan kita lagi ngebahas tentang apa? Ekosistem. Tapi tiba-tiba ngebahas ekologi itu tuh menyimpang. Ntar ya, saya kopasin jawabannya dulu. Biar gak bingung. Nomor 2. Muncul gak pembahasannya? Muncul, Kak. Muncul. Iya, Alma hati-hati ya, harus teliti banget. Jadi kadang di bahasa Indonesia itu kamu itu terkecoh dengan sesuatu yang misal ada konjungsi, ada penjelas. Nah, itu tuh kadang mengecoh gitu. Kitanya udah fokus akan sesuatu yang hal baru, tapi kita malah terkecoh dengan pembahasan baru gitu. Nah, ini Julian katanya ngebahas nih, gak nyambung aja lagi bahas abiotik sama biotik, langsung dilanjutkan sama definisi ekologi. Nah, ini bisa ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu emang harus teliti banget. Misal membahas tentang apa ya? Ini kan salah satu soal saintek ya. Misal di Sosum tentang sejarah kota
Surabaya misal ngebahas tentang Surabaya tuh misalnya kata Sura sama bayanya tuh tentang apa bla 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 tiba-tiba ngebahas ini apa Selat Sunda kan gak nyambung ya kan Surabaya dari Selat Sunda jauh kan nah kayak gitu tapi kadang karena kita mikirnya itu masih di Jawa nah kita tuh nggak fokus di situnya kayak gitu makasih ya Julian udah ngejawab nih ini ya pembahasannya nggak beda jauh sama yang Julian udah sampaikan gitu. Kalimat yang menyimpang adalah kalimat 7 yang membahas definisi dari ilmu ekologi. Kalimat 7 tersebut menyimpang dikarenakan pada kalimat sebelumnya menyebutkan faktor-faktor abiotik. Dan pada kalimat 8 membahas lingkungan biotik kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau dalam soal bahasa Indonesia kan nanti ada saintek sosum nih. Kalian entah itu saintek atau sosum biasanya disesuaikan gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya rata gitu. Jadi dalam satu soal itu, dalam satu subtes PPU misal, Kak, kalian jangan heran kalau misalnya nanti ada soal tentang saintek, tentang tadi kan ini abiotik dan biotik tentang saintek kan. Berarti nanti kalau sosum sejarah gitu, tentang sejarah Indonesia dan sebagainya. Misal eh, awal munculnya nama kota A atau B kayak gitu misalnya kalau sosum. Gitu ya. Ada yang mau tanyain lagi? Kan nilainya ada plus minus gak? Maksudnya gimana? Kalau di SNBT itu per poin ya. Jadi sekarang tuh SNBT kayak TOEFL gitu nilainya. Kalau misalnya udah 500 ke atas, kalian auto lulus gitu, auto masuk universitas tersebut gitu. Kalau dulu zaman saya, zaman kuliah itu nilainya per skornya beda-beda gitu ya. Jadi dinilainya gimana ya? Pokoknya setiap tahun tuh beda-beda gitu. Penilaiannya masih belum pasti, jadi kayak Iya. nggak ada nilai minus, nilainya plus semua, tapi skornya itu beda-beda. Jadi bisa Nah, nomor satu poinnya berapa, nomor dua poinnya beda kayak gitu. Tergantung tingkat kesulitannya dia. Makin sulit soalnya, katanya poinnya makin gede. Itu kalau tahun-tahun yang lalu ya, tahun sebelumnya gitu. Jadi yang tahu cara ngitung poinnya hanya pihak LTMPT aja sih, pihak yang pembuat tesnya itu. Kalau dari abang masih belum tahu perhitungan poinnya sekarang seperti apa gitu. Gitu. Ya lebih baik kalian fokus ke materi aja, perbanyak jawaban benar, udah pasti skornya akan tinggi seperti itu. Nah, betul. Kalau zaman saya dulu, kalau gak diisi itu kosong. Jadi kalian aman gitu. Maksudnya kosong itu ya gak dikurang, gak ditambah gitu. Tapi sekarang kayaknya beda lagi deh kebijakannya. Kalau setahu saya tuh ya gitu, katanya sekarang skornya tuh malah kayak TOEFL katanya. Karena terlampau jauh ya sekarang SNBT saya sama yang sekarang. Semangat ya. Ayo kita belajar lagi. Nomor 3, masih tentang teks yang di atas. Simpulan berikut ini tepat untuk bacaan tersebut. Coba simpulan yang tepat. Yang A, kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan biotik dan abiotik. Yang B, lingkungan memiliki peranan penting dalam membangun kelestarian dan pola hidup manusia. Yang C, bakteri sebagai lingkungan biotik memiliki peranan penting bagi manusia dalam membantu pencerna makanan dalam lambung. Yang D, tipe perkembangan sosial budaya termasuk lingkungan hidup yang menentukan pola hidup manusia. Yang E, tidak semua lingkungan biotik dan abiotik berpengaruh pada kehidupan manusia. Jawabannya apa? Simpulan tadi kan kalian udah baca tuh eh beberapa paragraf. Biasanya gampang nentuin ininya. Ini C, B. Ada B jawabannya. Lingkungan memiliki peranan penting dalam balikin lagi ke teksnya dulu ya, biar pada baca lagi. Boleh. Kita balikin lagi. Saya kecilin ya, biar kelihatan. Kelihatan nggak? Terlalu kecil. Nah, gini. Nah, kelihatan ya? Coba sok simpulan. Simpulan itu eh kalau di ide gagasan kan kalimat utama atau di si teks itu menjawab apa. Kalau simpulan itu semua pembahasannya harus mencakup gitu si teksnya. A, K, coba yang lain. Tadi ada yang B, ada yang A. Kita balik lagi ke jawabannya biar gak bingung. Nih, ada lagi yang jawab gak? Langsung aja ya. Kita ke pembahasan. Nah, jawabannya tadi yang betul siapa? Alma ya? Alma A. Adam B ya. Jawabannya yang tepat B ya.
Kesimpulan bacaan tersebut adalah lingkungan memiliki peranan membangun kelestarian dan pola hidup manusia. Bacaan tersebut membahas lingkungan hidup manusia yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik dalam membangun kelestarian dan pola hidup manusia. Coba kita pastiin lagi ya. Kalau nggak yakin, boleh kita pastiin lagi si bacaannya. Jadi walaupun sebenarnya subtes Indonesia itu cukup ngabisin waktu ya, karena kita harus kayak gini gitu. Bolak-balik baca teks. Coba di sini. Ini betul ya jawabannya B nih. Soalnya di sini kan kita tuh semua organisme membutuhkan luas wilayah tertentu untuk hidup dan bergerak dalam hubungan komunitas mereka juga nutrien. Nah, ini nih, ini berarti bisa jadiin simpulan. Selanjutnya, di sini juga. Nah, berarti emang jawabannya B ya tentang pola hidup manusia. Pola hidup berarti kan makanannya ya, kehidupannya. Kayak gitu. Ini soal saintek ya, lumayan agak harus mikir gitu. Gimana? Ada yang mau menambahkan atau misalnya kenapa nggak C? Misalnya kenapa nggak D? Kenapa nggak A? Kehidupan manusia sangat bergantung. Nah, kalau ini tuh bisa sebenarnya kalau di bahasa Indonesia sebenarnya ini tuh semua jawabannya bisa aja jadi simpulan. Tapi kita lihat lagi mana yang benar-benar itu simpulan itu kan apa ya, mewakili si teks kan, mewakili apa yang dibahas dalam teks gitu. Tapi harus mencakup semuanya. Nah, kalau yang A berarti kita itu harus fokus ke biotik abiotiknya. Sedangkan di paragraf selanjutnya itu enggak tentang biotik dan abiotik aja. Gitu kan nih. Di selanjutnya tentang sosial dan budaya gitu. Terus kalau pola manusia berarti kan bukan makanan doang gitu kan. Berarti kita ada kultur kita kan harus dibahas kayak gitu nih. Terus ke bawah. Ya, terus di kalimat selanjutnya juga nih, ada tentang bagaimana manusia itu seimbang dengan agama, seni, teknologi, pengetahuan. Kayak gitu. Terus kenapa yang nggak C? Nah, bakteri sebagai ini kita nggak lagi ngebahas tentang bakteri. Walaupun ada tentang biotik dan abiotik, tapi kita kan nggak fokus tentang bagaimana misalnya bakteri itu melengkapi kehidupan kita gitu. Enggak kan? Nah, ini berarti jawaban yang salah gitu. Karena kata kuncinya ini bakteri gitu. Terus perkembangan sosial budaya ini kurang tepat juga karena nggak fokus ke sosial ke sini ya, ke sosial budayanya. Karena tadi kita membahas tentang keseluruhan dari makanan, penunjang, keseimbangan kayak gitu. Terus kenapa nggak E? Ini yang E tidak semua lingkungan biotik dan biotik berpengaruh. Ini salah ya, karena sangat berpengaruh. Berarti bukan tidak semua Ya kayak Allah. gitu. Ngerti nggak? Bindo, bindo. Ngerti? Ngerti, oke, mantap. Paham ya? Ingat ya, simpulan itu mewakili teks. Simpulan itu mewakili teks. Kayak gitu ya. Kalau gagasan utama itu apa yang akan dibahas dalam teks. Ingat ya, jangan ketukar ya. Gagasan utama itu apa yang akan dibahas dalam kalimat selanjutnya, paragraf selanjutnya. Kalau simpulan itu mewakili isi teks. Bisa bedain? Aman? Aman ya? Awas ya, kalian jangan tukar-tukar tuh tentang simpulan sama gagasan utama. Nah, gagasan utama itu banyak juga istilahnya, ada pokok pembahasan, pokok utama, topik utama, ide pokok, kayak gitu. Lanjut ya, kita lanjut. Semangat, semangat. Ini baru pembukaan, soal kayak gini tuh bisa jadi lebih hard level nanti SNBT-nya. Tapi ini gak beda jauh ya. Saya ini dari sumber terpercaya dan saya kebetulan salah satu yang membuat soal juga di salah satu lembaga pembuat soal gitu. Jadi ini kisi-kisinya langsung gitu. Terus nomor 4, salah satu gagasan kalimat dua ini tidak sesuai dengan gagasan yang dikembangkan dalam kalimat dua adalah gagasan kalimat dua ini yang tidak sesuai. Coba kita baca dulu yang A, hubungan sosial dan pola hidup masyarakat, termasuk lingkungan biotik yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Yang B, tatanan sosial dan perilaku budaya masyarakat sebagai lingkungan biotik berpengaruh terhadap pola pikiran manusia. Yang C, budaya dan masyarakat memiliki budaya saling mempengaruhi sehingga membangun hubungan yang bersifat resiprokal. Yang D, hubungan sosial masyarakat dan nilai budayanya membentuk perilaku sosial budaya manusia di sekelilingnya. Coba. Yang tidak sesuai, berarti kurang tepat. Jawabannya apa? Ada yang mau jawab?
Boleh kalimat 2. Kita ke soalnya lagi, ke teksnya lagi. Nih. Ini udah jawab? Oh, ini udah ada yang chat. Oh, udah ada 2 nih. Opsinya siap. Adam dan Alma mantap ya, ini aktif. Yang lain jangan mau kalah ini dari Alma sama Adam. Salah ini ya. 4. Nah, nomor 4 ini saya kecilin lagi ya biar kelihatan semua. Udah ada ketemu jawabannya? Ayo Adam, Alma. Yang lain boleh ya. Gak apa-apa, jangan takut salah. Kan kita belajar bareng-bareng. Ah, ini udah yang jawab nih. Jawabannya C, Kak. Kita lihat jeng 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 apakah betul jawabannya C. Kita coba dulu. Nah, pinter. Jawabannya C. Pembahasannya, paragraf tersebut tidak membahas hubungan reciprokal atau saling antara budaya dan masyarakat memiliki budaya. Sehingga pernyataan tersebut tidak sesuai dengan gagasan yang dikembangkan pada paragraf itu. Nah, udah pada pinter ya? Paham ya? Paham. Ya, tentang apa yang tidak sesuai dan sesuai. Nah, kalau yang sesuai berarti koherensi dan koherensinya itu harus nyambung, harus padu. Kalau tidak sesuai itu ya berarti tidak padu gitu ya, tidak membahas apa yang dalam teks. Nomor 4 agak mudah ya, maksudnya gampang. Kita lanjut ya, nomor 5. Nah, sikap penulis. Nah, teman-teman kalau masih ada yang bingung, sikap penulis itu apa sih yang ingin disampaikan penulis? Coba, boleh langsung dijawab. Yang A itu menambah pengetahuan pembaca tentang keberagaman lingkungan. Yang B, membangun wawasan pembaca tentang peranan lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang C, mengajak pembaca berpikir tentang dampak lingkungan bagi kehidupannya. Yang D, memengaruhi pembaca agar lebih mengenali dan memahami lingkungan hidupnya. Yang E, yang meyakinkan pembaca tentang pentingnya lingkungan dalam membangun pola pikir dan perilaku sosial budaya manusia. Ini gampang ya. Ada yang E, ada yang D. Coba ya kita buktikan apakah survei membuktikan jawabannya apa sikap penulis. Tapi udah pada tahu kan maksudnya sikap penulis itu apa? Sikap penulis. Penulis tuh pengen nyampein apa sih? Ada yang jawab E. Banyaknya E ya. E. Coba. Benar nih jawabannya E. Jawabannya ini ya yang tepatnya ya. Nih, yang E kurang tepat karena di sini kata kuncinya meyakinkan. Di sini, kenapa bukan jawaban yang tepat? Karena si pembaca itu nggak ada data, guys. Nggak ada data yang meyakinkan bahwa pola pikir dan perilaku manusia itu tepat gitu. Jadi si penulis itu nggak pakai data yang buat kita yakin kalau si pola pikir dan perilaku budaya itu mempengaruhi ekosistem. Ingat ya, meyakinkan itu berarti harus berdasarkan data atau fakta. Nah, kalau ada data dan fakta, itu kita bisa yakin, oh ternyata benar berdasarkan survei, misal berdasarkan angket, ternyata pola pikir itu berpengaruh ke kita gitu, ke kultur, ke budaya kita. Kayak gitu. Terus tadi ada yang nyawa plot twist. Wah, kok. Terus ada yang jawab D ya. Kenapa nggak D nih? Aku bahas yang salahnya aja ya. Mempengaruhi itu berarti kita harus nyuci otaknya ya. Harus bikin si pembaca itu yakin akan bacaannya. Kita harus apa ya istilahnya? Oh ternyata misal ekosistem itu sepengaruh itu ya. Oh ternyata aku selama ini tuh acuh gitu mempengaruhi berarti kita kan jadinya apa ya ke distract gitu kan akan suatu bacaannya. Nah biasanya mempengaruhi itu harus ada dampaknya.
Tahu nggak yang teks yang mempengaruhi itu atau yang mengajak itu disebutnya apa? Teks apa coba? Belajar ini di sekolah. Harusnya masih ingat sih teks yang mengajak itu apa? Tahu nggak? Yang mempengaruhi, berarti harus ada dampaknya. Ya, Pak, kita sambil belajar bahasa Indonesia lagi, mengulas pelajaran di SD, SEP, SMA. Nah, ini udah yang jawab. Nah, betul. Alma sama Bara pintar, persuasif. Nah, biasanya teks persuasif itu harus ada dampak. Harus ngajak kayak misalnya banjir. Nah, harus ada dampaknya nih ke pembaca. Harus mempengaruhi kita. Jadi harus, oh ternyata aku buang sampah segede gitu tuh ternyata buat banjir. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di teks ini, karena teks ini si Kak penulis itu cuma pengen ngasih tahu kalau misalnya ternyata selama ini si abiotik dan biotik itu mempengaruhi kita, mempengaruhi pola hidup kita gitu kan. Ekosistem yang ada di lingkungan kita itu ternyata mempengaruhi kebiasaan kita. Nah, kayak gitu. Nah, yang C sama D itu sama ya. Jadi si sikap penulisnya persuasif, mengajak, mempengaruhi. Jadi harus ada sesuatu yang dampak timbul ke pembaca. Nah, ini nambah pengetahuan baca. Kalau yang A juga kurang tepat karena kenapa di sini si penulis itu cuma pengen ngasih tahu kalau selama ini tuh si peran lingkungan itu mana ya bagi kehidupan manusia itu ada kita tuh harus tahu gitu bagaimana kita lebih ini lebih apa ya lebih peka gitu terhadap sesuatu yang ada di lingkungan gitu. Kalau ini sebenarnya bisa-bisa aja sih yang A tuh jadi jawabannya. Cuman di sini menambah pengetahuan membaca tentang keberagaman lingkungan manusia itu tidak tepat karena kitanya itu cuman ya udah gitu kan ya mau nambah pengetahuan tapi sedangkan yang B itu kayak lebih luas gitu, membangun wawasan. Oh iya ya, kita kan awalnya nggak tahu, betul nggak? Tentang si yang tadi nutrien, abiotik dan biotik. Kayak gitu. Paham nggak? Paham ya? Emang ini kalau soal saintek tuh kayak gini ya, rada-rada wah gitu. Bener plot twist gitu. Udah paham ya, tapi ya kenapa jawabannya bukan A, kenapa bukan C, kenapa bukan D, kenapa bukan E. Paham ya, jangan ketukar lagi. Kita lanjut ya. Aman guys? Atau masih ada yang mengganjal? Boleh? Tidak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng. Udah berarti aman ya ini. Kayaknya lagi pada bengong ini. Lanjut ya. Aman, kata Adam aman. Lanjut. Nomor 6. Wah, masih banyak guys. Gak apa-apa, semangat. Nah, tadi kan saya bilang ya, dalam suatu teks subteks PPU, PBM literasi, kalau misalnya si paragrafnya panjang gitu ya, ada 5 atau 4 paragraf itu biasanya buat 1 sampai 5 soal atau bisa lebih bahkan bisa sampai 10 soal. Nah, kalau ini cuma ada 1 paragraf tapi lumayan ya, ada 8 kalimat. Nah, biasanya dalam 1 paragraf itu ada 5 kalimat ya, 4 sampai 5 maksimal, minimal, kalau maksimal ya bebas gitu. Nah, ini dalam 1 paragraf tuh ada 8 kalimat. Berarti ini si soalnya cuman buat 2 soal. Soal nomor 6 sama 7 katanya. Kita baca dulu soalnya ya. Dalam kalimat 1, paragraf di atas terdapat kesalahan ejaan dalam tulisan kata, yakni coba kita baca nih, dalam menerjemahkan, penerjemahan berupanya mengalihkan pesan atau amanat, bukan mengalih bahasakan kata per kata. Kita lihat jawabannya. Coba ada yang mau jawab? Oh, ini udah yang jawab nih. Oh, ke teksnya. Boleh. Ini kesalahan ejaan ya. Kesalahan ejaan. Sebenarnya ini kesalahan ejaan bisa masuk di PBM juga sih. Karena kan PBM itu membaca dan menulis gitu. Saya nggak apa-apa. Biar makin pintar nanti di PBM-nya. Coba. Udah ketemu jawabannya? Yang koma sesudah amanat. Berarti jawabannya apa? B. Coba survei membuktikan ya.
Bentar, saya copasin dulu jawabannya. Biar tidak melenceng. Jawabannya tadi pada jawab ya, B, D. B, D. Mana? Ini adalah menerjemahkan penerjemahan berupa mengalihkan pesan atau menat, bukan mengalihkan perkata. Coba ya, jawabannya adalah pasti kalian pada kaget lagi nih. Jawaban yang tepatnya ya. Penulisan yang salah dalam penulisan per kata yang seharusnya ditulis per kata. Per yang menyatakan demi, tiap, dan mulai misalnya harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Per kata memiliki arti tiap kata, maka penulisannya dipisah. Jadi, maksud dari kalimat satu ini, nah ini ya, kata per kata. Jadi, dia tuh pengen nyebutin jumlah. Jumlah yang suaranya ini ya, ke iniin sama siapa ini yang on mic? Maaf ya, aku mute ya. Rais, suaranya ini sedikit bergelombang. Nah, di sini dalam menerjemahkan, koma itu udah betul ya. Jadi dalam menerjemahkan, terus dia pengen menjelasin, ini tuh disebutnya kalimat majemuk ya, karena dia itu menjelaskan sesuatu yang ingin dijelaskan atau rumpang gitu. Jadi dia tuh dalam satu kalimat banyak pembahasannya. Dalam menerjemahkan, penerjemah berupaya mengalihkan pesan atau amanat. Jadi tuh dalam menerjemahkan tuh ada pesan atau amanat, bukan mengalih bahasakan kata per kata. Jadi si perkatanya tuh si penulis pengen ngasih tahu perkatanya itu banyak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau yang tadi jawabannya ada yang B, ada yang D ya. Itu tuh benar, penulisannya udah benar gitu. Penggunaan tanda koma setelah kata amanat itu betul. Terus tadi ada yang jawab lagi apa? Nah kan, ada yang B ya? Ya, ada yang B juga. Penulisan kata bahasa pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harusnya bahasa. Ini nggak ada ya, nggak ada bahasa Inggrisnya kok di sini. Jadi bukan nggak tepat ya. Plot twist ya. Ginilah bahasa Indonesia guys. Menjebak. Nah nanti itu sebenarnya soal PBM. Kayaknya kemasukin cuman nggak biasanya di PPU juga ada karena kan PPU itu pemahaman umum tentang bahasa Indonesia gitu ya, materi bahasa Indonesia. Jadi ini masuk juga termasuk gitu, termasuk pemahaman umum. Nah biasanya untuk di PBM atau yang mengeja menulis kayak gitu di perbahasaan emang harus teliti gitu. Si koma itu harusnya ada di mana sih gitu. Konjungsi juga bahkan kalian tuh harus tahu posisinya loh. Apakah si konjungsi itu boleh di depan? Apakah konjungsi itu boleh ada koma? Itu juga kalian harus dipelajari. Jadi jangan sampai terkecoh aja. Kadang di bahasa Indonesia itu kita tuh hanya fokus satu titik gitu. Sedangkan kita tuh gak bisa nyari yang lain gitu. Nah tapi untuk kata per kata ini ya, gak semua harus kayak gini gitu. Misal nih, dalam sebuah teks naratif, tahu teks naratif? Teks cerita ya. Nah, misal si penulisnya bercerita, aku terbata-bata tidak bisa menyampaikan sepatah kata per kata pun. Itu nggak apa-apa disatuin, karena itu kan sifatnya naratif, sifatnya bercerita. Nah, kalau ini per kata, karena si penulis pengen ngasih tahu, menginformasikan yang memang si kata per kata ini bahwa menyatakan sesuatunya ini tuh rinci gitu. Kayak gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kalian juga harus paham apa itu deskriptif, apa itu naratif, apa itu eksposisi, tadi terus persuasif, kalian tuh harus hafal. Oke, karena setiap penulisannya beda gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya naratif berarti nggak apa-apa tuh ada kata konotatifnya. Tapi kalau misalnya di teks yang ilmiah, apakah boleh tuh pakai kata konotasi? Kan harus dipelajari lagi. Semangat ya. Lanjut nomor 7 ya, aman gak guys? Udah mulai kebakar nih kayaknya. Udah mulai panas nih. Lanjut ya. Kita lanjut nomor 7. Ini masih tentang teks yang sama. Kita baca dulu. Salah satu kata penghubung antar kalimat dalam paragraf di atas tidak baku, yakni apa coba? Coba kita ke atas lagi ya. Ini ada di kalimat 2, kalimat 4, kalimat 6, 7, 8. Berarti setiap kalimatnya ya. Coba nomor 7. Ada yang mau jawab?
Ada yang mau jawab? A. Adam. B. Ada lagi jawab? Oh, udah ada barang. Langsung ya. Udah jam segini biar cepet. Nah, jawabannya betul ya Adam. A. Tetapi. Kata tetapi bukan merupakan konjungsi antar kalimat, tapi merupakan kata penghubung intra kalimat. Ini ya, penghubung antar kalimat. Kata kuncinya. Jadi penggunaan tetapi tidak tepat dan seharusnya diganti dengan akan tetapi. Diikuti dengan tanda koma di belakangnya. Nih, lihat nih. Di konjungsi akan tetapi berarti harus ada koma. Kita balik ke kalimat nomor 2 ya, biar nggak pusing. Nih, berarti di sini tuh harus ada apa? Harus ada akan. Jadinya konjungsi antar kalimat. Gini paham nggak? Jadi yang tadi tuh nggak tepat gitu. Maksudnya bukan baku ya, ejaannya tuh nggak benar gitu si konjungsi penggunaannya. Jadinya harus ada tambahan akan. Nah, kalian juga harus belajar konjungsi intra sama inter ya. Jadi yang antara sama interkalimat. Kayak gitu. Paham? Oke. Ini kita sampai jam 12 ya. Semoga cukup ya sampai PBM. Ini nomor 7 aman, guys. Aman ya? Aman. Konjungsi ini mudah konjungsi kok. Kalian tinggal tahu penempatannya aja. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada 2 paragraf. Ada 2 paragraf. Tapi di sini mulai jahat nih si teksnya, nggak ngasih nomor. Berarti kita harus lebih teliti ya. Kalau tadi yang di nomor 1 tuh ngasih nomor sih soalnya baik gitu. Nyuruh kita cuma nyari nomornya aja. Nah, di sini kita lumayan nih harus teliti. Simpulan teks tersebut adalah di sini kita baca dulu jawabannya ya. A. Informasi palsu alias hoax merupakan masalah baru dunia maya. Yang B. Informasi palsu alias hoax merupakan musuh terbaru. Yang C. Hoax dan spam adalah masalah dunia maya. Yang D. Hoax dan spam adalah musuh dunia maya. Yang E. Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI menyatakan hoax merupakan masalah di dunia maya. Ini hampir sama ya jawabannya. Coba kita baca dulu ya. Di ranah internet, bila zaman dahulu yang jadi masalah itu adalah masalah spam. Tetapi untuk saat ini, spam itu pesan yang tak dihendaki, apa yang spam tuh banyak gitu ya si chatnya. Bukanlah persoalan lagi. Adalah ini maaf ya tipe-tipe gini. Adalah berita atau informasi palsu alias hoax yang merupakan musuh terbaru yang muncul di dunia maya. Selama tahun 2016, Kominfo telah menutup 800.000 akun karena menyebarkan informasi negatif yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Bahkan hanya untuk kepentingan ekonomi tapi berdampak pada disintegrasi. Dengan adanya fenomena tersebut, maka puluhan pemimpin dari 26 media digital atau media daring terkemuka di Indonesia bersepakat membentuk Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI. Terbentuknya AMSI mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Mereka berharap AMSI akan memberikan kontribusi untuk negara dalam penanganan informasi palsu atau hoax, serta menjadikan bagian verifikator media-media cyber anggotanya. Udah ketahuan nih, gampang nih. Berarti simpulannya apa? Ini kalimat yang pendek ya, jadi gampang buat dicari tahu. Oh, ini udah yang jawab. D, bukan K atau kayaknya sama jawabannya ya, Alma. Coba ini Alma udah jawab katanya B atau D atau C. Katanya dia ada 3 opsi. Kalau Adam tuh D, yang lain. Oke, kita langsung ke survei membuktikannya. Kita agak gabut ya, biar cukup ke PBM ya. Oh, ini ada yang nanya lagi nih. B, katanya Bara jawabnya B. Coba survei membuktikannya. Jawabannya A. Gagasan utama terletak dalam paragraf. Simpulannya adalah informasi alias hoax merupakan masalah baru di dunia maya. Ini ya. Ini simpulannya untuk mewakili seluruh isi teks karena di kalimat selanjutnya ada apa ya? Ada solusi gitu. Dengan adanya penelitian maka perlu nah ini. Jadinya dia dari permasalahan tersebut itu ada solusi. mulai ini. Jadi kadang nih ya di bahasa Indonesia itu sesuatu yang udah gimana ya? Kalau di bahasa Indonesia itu antara benar dan tidak benar itu kadang sama gitu halnya. Maksudnya gini, kalau di bahasa Indonesia logis seseorang dengan A dan B itu beda-beda. Ngerti nggak sih? Kayak tadi Adam sama Alma itu selalu nggak sama misal jawabannya. Nah karena itu
kelogisan seseorang itu kalau misalnya pengen diketahui itu ya susah gitu karena menurut A benar ya bisa jadi yang A itu sebenarnya benar. Terus misalnya menurut B itu kelogisan itu yang lain ya itu bisa jadi benar juga gitu. Sesuatu yang kelogisan dalam satu bahasa Indonesia itu memang susah untuk diukur, ngerti nggak sih? Maksudnya kalau untuk dijabarkan secara luas itu memang agak susah. Tapi ini kan kita berdasarkan teks itu, teks yang kemauannya apa gitu. Ingat ya tadi simpulan itu untuk mewakili isi teks ya, untuk mewakili isi teks gitu. Cuman di sini karena teksnya pendek, jadi dia itu si pembahasannya katanya kita harus lihat dulu di gagasan utamanya. Katanya gagasan utamanya itu tentang awalnya tentang spam kan, nih tentang masalah dunia maya itu spam. Sedangkan si teks ini itu membahas tentang masalah baru yaitu hoax kayak gitu. Kayak gitu guys, ngerti nggak? Sore. Semangat, semangat, semangat. Jadi kalian tahu gitu maksudnya apa ya? Oh, ternyata di bahasa Indonesia itu ya kayak gini gitu. Sesuatu yang menurut kalian betul itu ternyata belum tentu benar. Berarti gimana dong bahasa Indonesia? Berarti kita nggak tahu jawaban yang benar. Ada kok. Jadi setiap pembahasan satu soal itu ada pembahasan yang memang kalian itu harus jadi paham gitu. Sesuatu yang kalian ukur logisnya itu ya ada pembahasannya gitu. Kayak gitu. Semangat ya. Ini masih PPU loh, literasi lebih susah. Literasi itu setiap soalnya ada teksnya. Nah ini coba nomor 9 deh, agak-agak gampang, agak-agak gampang. Lumayan gampang. Tulisan tersebut berpihak kepada apa? Coba, ini gampang ya. Ada yang mau jawab? Berpihak berarti apa coba? Mendukung ya, mendukung. Tadi berarti ada solusi dalam teksnya. Coba ini gampang apa? Jawabannya harus benar ini harusnya. Ada yang mau jawab? Ayo jangan patah semangat karena salah, gak apa-apa, kita akan belajar di sini. Ada yang mau jawab nomor 9? Adam E, Rais B, Asmorata B. Yang lain? Langsung ya, kita ngabut ya, maaf ya. Oh ini ada yang jawab lagi nih. C, Alma nggak mau jawab, Alma. Jangan menyerah ya, Alma. Jawaban yang tepatnya, ingat nih, berpihak. Berarti ada sesuatu yang disetujui gitu. Dapat lihat pada kalimat akhir paragraf, pada akhirnya kalimat jelaskan bagaimana solusi serta usaha penulis. Tadi udah dikasih tahu sama kakak. Jadi berpihak berarti ada solusi yang diterpecahkan. Kayak gitu ya. Iya jawabannya E ya. Betul ya. Ayo semangat-semangat. Nih, berpihak berarti solusi serta usaha penulis berpihak pada ini MC. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini nggak ada teks nih, udah mulai nggak ada teks-teks. Nah, biasanya setelah di PPU kalau nggak ada teks berarti adanya kalimat. Nomor 10, kita baca kalimatnya yang garis miring ya. Pihak kepolisian menduga gerombolan itu telah mengganggu warga di sini. Perubahan makna seperti pada kalimat di atas juga terdapat pada kalimat. Nah, kalau di PPU itu kalian nanti bakal ditemukan dengan soal makna, pembentukan makna, kata baru makna, arti makna. Jadi misal di Indonesia kan banyak ya, ada idiom, ada metafora yang kayak gitu, tahu ya? Jadi makna sesuatu yang maknanya sama. Di sini yang A jawabannya saat ini hanya tinggal narapidana di Lembang ini yang belum mendapat remisi. Yang B, alangkah sejuknya hati mendengar kata-kata manis dari orang yang dicintai. Yang C, tadi saya dengan ada 2 oknum dari PLN yang akan mengganti meteran listrik kita. Maaf adik-adik dari sekolah mana, dari kelas berapa? E, setelah menerima amplop baru, petugas tersebut menyelesaikan surat-surat yang saya minta. Pihak kepolisian menduga gerombolan itu telah mengganggu warga di sini. Coba perubahan makna yang sama. Ada yang mau jawab? Ini udah pada ngechat. Ini lumayan panjang ya pembahasannya. Kita buka dulu yang chatnya, jawabannya E. Adam E. Asma Tata C ya. Kita survei membuktikan ya. Tadi jawabannya C ya.
Jawabannya C. Tapi ada yang betul gak? Nah, Asmonata betul ya, C ya. Nah, pembahasan kata yang mengalami perubahan makna pada kalimat dalam soal adalah kata gerombolan. Kata tersebut mengalami perubahan makna peorasi. Artinya makna baru, makna sekarang dirasa lebih kasar daripada makna yang dulu. Kata gerombolan dulu mempunyai arti sekumpulan orang, tetapi sekarang kata gerombolan bermakna sekumpulan orang jahat. Jadi, kalimat yang mempunyai perubahan makna yang sama dengan kalimat pada soal adalah kata oknum. Kata oknum dulu memiliki orang asing, tapi sekarang bermakna orang asing, tapi sekarang bermakna kata pelaku kejahatan. Ini ya. Jadi, perubahan makna yang sesuai itu yang ini. Ngerti nggak kalian di soal ini? Udah tahu kan, Kak? Tapi gak mau jawab. Nah, gitu juga lah aku. Lucu. Udah duga, C. Jadi, kalian tuh kalau di soal kayak gini ya, di soal perubahan makna itu, emang harus tahu dulu makna-maknanya. Misalnya, coba deh, kayak saya kasih contoh ya. Kalau dulu, saudara itu hanya yang sedarah. Ya, kalau dulu saudara itu hanya yang sedarah. Tapi sekarang saudara itu semuanya. Misal nih kalian merantau, kalian tuh misal orang mana ya? Orang Sulawesi misalnya. Merantau tuh ke Kalimantan. Nah, kalian di Kalimantan ketemu sama yang sedaerah. Kalian pasti nyebutnya saudara karena sedaerah, padahal nggak sedarah. Bener gak? Ngerti nggak maksudnya? Nah itu, jadi dalam makna itu kalian juga harus tahu makna itu gitu. Oh dulu tuh saudara itu hanya yang sedarah, tapi kalau misalnya sekarang kita jadi perantauan dan ketemu orang yang sedaerah, jadinya ngerasa saudara. Terus apalagi coba, banyak gitu. Terus kalau dulu itu sarjana itu ya hanya orang yang pinter. Tapi sekarang enggak kan maknanya. Sarjana itu sekarang maknanya yang udah lulus S1. Kalau zaman dulu, zaman lampau lah ya. Kalau sarjana itu orang yang pinter, yang eh, sangat kritis gitu, yang wah ini mah sarjana banget orangnya. Nah kalau dulu, tapi sekarang kan sarjana itu harus yang punya eh, ini punya apa? Punya udah menyelesaikan S1 kayak gitu. Nah, kalau di perubahan makna kalian harus tahu tentang itu ya. Kalau di perubahan makna. Tapi kalau di arti makna kalian harus tahu maknanya. Misal kalau di idiom itu ada kata meja hijau. Coba artinya meja hijau itu apa? Meja hijau itu artinya apa? Meja meja rapat. Meja hijau itu artinya iya, Bara betul ya. Tempat meja hijau itu tempat menyelesaikan masalah atau sidang. Kali itu di sidang gitu. Sidang enggak, bukan sidang skripsi, Anusmora pengadilan ya betul. Bukan, aduh lucu. Bukan jadi lagi ngomongin S1 ya, jadi skripsi. Kalau skripsi nggak harus meja hijau kok. Kalau kalau sidang skripsi ya mejanya sesuai fakultas gitu, sesuai di kelas aja, nggak usah meja hijau. Ngerti ya? Jadi kalau di perubahan makna, kita kembali lagi ya ke pembahasan. Kalau di perubahan makna, kalian harus tahu maknanya, makna antara yang halus, yang tidak halus, atau makna yang dulu sama yang sekarang. Nah, kalau arti makna, kalian harus tahu artinya. Kayak tadi meja hijau itu artinya pengadilan, bukan mejanya warna hijau gitu ya. Terus apa lagi ya? Kambing hitam, coba apa artinya? Kambing hitam apa coba artinya? Kambing yang warnanya hitam. Kalau kambing hitam itu berarti orang yang ngadu domba kan, yang maksudnya kita tuh gak salah tapi korban fitnah gitu. Jadi kita harus tahu artinya itu apa. Nah biasanya dalam soal PPU juga di misal si teksnya Adam karena bekerja terlalu rajin karena teman karyawannya cemburu jadi membuat mengkambing hitamkan dirinya kepada bosnya, dibuat mitnah kan. Terus si soalnya tuh nanya gini,
Di bawah ini kalimat yang setara dengan kalimat tersebut adalah, nah berarti kita harus cari tahu dulu maksudnya ini tuh apa sih? Oh, ternyata si kalimat itu pengen ngasih tahu kalau ini tuh tentang ngebohong gitu. Sedangkan misal di dalam jawabannya itu nggak ada kata kambing hitam lagi. Berarti kalian harus cari tahu tentang kata fitnahnya di makna yang lain. Paham nggak? Gitu ya? Paham ya? Gitu. Kita lanjut ya. Kita masih ada 50 menit ya, lumayan buat ke PBM. Semoga keburu. Paham yang ini untuk ini? Jadi kata awal gerombolan itu apa sih? Nah ini ya ada ya. Kalau oknum itu apa? Kayak gitu. Kalau gerombolan itu dulu hmm, nah, ini ya kata kuncinya. Lanjut ya. Lanjut ya nomor 11 ya. Masih ada 9 soal lagi. 10 soal lagi. 11. Tanpa ada pemerataan yang baik, pendidikan bermutu hanya bisa dinikmati sebagai sebagian anak Indonesia. Subjek dalam petikan kalimat di atas adalah subjek. Ini kemarin saya sempat berargumen dengan anak-anak, dengan murid-murid saya di kelas. Coba ada yang bisa jawab benar gak ya? Ini sempat jadi pembahasan yang cukup lama waktu belajar di kelas. Oh, ini udah ada yang jawab nih. A, kalau enggak D, C, K, D. Apakah survei membuktikan betul? Subjek ya, nih jawabannya ya. Bukannya C, K. Belum ada yang betul ya? Mana? Jawabannya A ya. Subjek merupakan pelaku dalam sebuah kalimat. Pelaku tidak hanya orang, tetapi bisa benda. Jawabannya A, pendidikan bermutu. Kenapa bisa? Ayo kita bahas ya. Ini juga kemarin sempat berdebat dengan murid di kelas karena kenapa gitu nih. Ingat ya, di dalam kalimat itu harus ada apa? Subjek, subjek, predikat, terus apa lagi? Subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Ini kalau jadi kalimat sempurna. Sempurna. Nah, ini pendidikan bermutu. Berarti nah bisa juga ya di depannya itu boleh pelengkap, boleh keterangan. Gitu ya. Boleh atau objek. Nah, kalian juga nanti harus tahu jenis-jenis kalimat. Kalimat apa aja sih yang di depannya keterangannya dulu gitu. Kalimat apa sih yang di belakangnya boleh nggak keterangan, nanti ada materinya ya tentang kalimat. Nah, di sini subjeknya itu pendidikan bermutu. Nah, kenapa sih bukan anak Indonesia? Berarti ini anak Indonesia itu keterangannya. Guys, ini tuh dia jadi keterangan. Dinikmati berarti ini predikat ya. Nah, ini berarti apa? Ini berarti pelengkap. Nah, ini kalau jadi kalimat yang baru bisa. Anak Indonesia, sebagian anak Indonesia eh, hanya bisa menikmati pendidikan bermutu karena tidak ada pemerataan yang baik. Bisa tuh jadi kayak gitu. Nah, kalau kemarin yang diperdebatkan itu si kata predikat. Kata predikat. Nah, coba sebelum ke ini ke apa? Ke subjek. Nah, ini ya, ini udah ada kata kuncinya. Kalau subjek itu katanya bukan hanya pelaku, bisa benda mati. Nah, di sini tuh si pelakunya itu si pendidikan bermutu. Kenapa sih? Kan ini dia menerangkan eh, melengkapi pembahasan ini. Tanpa ada penataan yang baik, berarti ini pelengkap. Atau ini bisa jadi kalau misalnya tidak adanya itu jadi pelengkap, pemerataan yang baiknya objek. Ini kasih warna kuning nih, misalnya ini objek ya.
Nah, ini berarti udah jadi kalimat yang sempurna. Cuman si polanya aja. Nah, nggak apa-apa sebenarnya pola yang kayak gini tuh ada nanti pembahasannya. Ini jadinya kan pelengkap. Ini jadinya pelengkap, subjek, predikat, keterangan. Ini pelengkap, pelengkap menerangkan. Ini subjek. Ini hanya bisa dinikmati predikat. Sebagian anak Indonesia itu keterangan. Paham nggak? Ini sebenarnya kalau dibahas pakai rumus yang kalimat itu ada, bisa, cuman kayaknya lama. Agak lama. Semoga nanti di Zoom selanjutnya kita bisa membahas tentang materi PPU ya. Gak apa ya kalau dijelasin gini ngerti nggak? Oh terus mau ini ngasih tahu juga. Nah kalau untuk si sehabis subjek itu biasanya ada konjungsi. Misal ya, saya adalah. Nah adalahnya itu bukan predikat. Tapi adalahnya itu apa? Sebagai konjungsi. Nah, biasanya dalam teks juga boleh ada konjungsi. Tapi nggak ditulis konjungsinya, tetap jadi SPOK. Cuman biasanya dalam kalimat kan tiba-tiba suka saya adalah, misal, dia merupakan. Nah, merupakan dan adalahnya tidak memiliki keterangan atau makna yang bisa diartikan dalam kata. Itu termasuk konjungsi. Nah, kemarin perdebatan dengan murid-murid itu, si adalah dan merupakannya tuh menjadi predikat. Sedangkan predikat itu harus kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi nanti dalam SPOK itu kalian harus satu-satu gitu. Misalnya, oh ternyata ini tuh objek, oh ternyata itu keterangan. Kayak gitu. Paham ya? Nanti semoga ada pembahasan tentang materinya. Kita lanjut dulu ya. Aduh, cuma berapa menit lagi soalnya ini. Nggak apa-apa ya? Segitu dulu. Ayo kita balik lagi ya. Kita move on dari soal kalimat. Dari kalimat ungkapan berikut ini yang mengandung makna cepat tersinggung. Nah, ini gampang. Kalian mulai turun nih. Mulai bisa calm down nih pikirannya. Ada yang mau jawab? Semangat ya, pasti mulai pusing nih. Oh, ini udah yang jawab nih. B. Ini nih pada betul sih, harus ya. Harus betul dong. Cepat tersinggung. Jawabannya C ya. Nih kalau yang B itu sempit hati itu bermakna cepat marah. Kalau hati udah sempit berarti cepat tersinggung, Kak. Coba ya kita cari tahu lagi ya, bentar ya. Siapa tahu benar. Ini ya, kalau berat hati kita bahas dulu yang benernya. Kalau berat hati itu kalau berat hati itu bermakna kurang suka gitu ya, kurang suka. Terus kalau misalnya patah hati itu artinya hilang keberanian, kecewa. Coba kita cari tahu dulu cepat tersinggung, bentar ya. Kita googling aja nggak apa-apa untuk memastikan apakah benar atau yang salah gitu nggak apa-apa. Kita belajar, saya juga sama-sama belajar. Kadang saya juga tahu dari murid gitu sesuatu yang baru. Oh iya ya berarti karena saya di sekolahnya dipanggil Miss ya bukan Ibu, jadi oh iya ya maaf Miss salah ya gitu. Coba tadi apa kecil hati ya. Kecil hati bermakna. Kita googling aja nggak apa-apa untuk memastikan ya. Sebenarnya di KBBI juga ada. Kalian kalau misalnya mau memastikan di lewat KBBI juga bisa. Saya cari tahu juga di KBBI ya. Nah, kalau di KBBI itu kecil hati itu artinya merasa tersinggung, marah, kecewa, berkecil hati. Coba kita balik lagi ke soalnya. Duduh. Berarti jawabannya betul ya, C ya. Julian, udah benar Kak? Nah, udah TBK bisa Google Kak. Iya, jangan. Maksudnya pas tes mah nggak boleh googling. Nggak boleh googling pas tes mah. Udah kulihat di KBBI, betul ya?
Nah, kalau sempit hati itu gampang marah. Jadi maksudnya tuh gak luas. Nah, kan gini aja, kita pakai logis aja nggak apa-apa di bahasa Inggris juga. Kalau misalnya kita besar hati, luas gitu, berarti kita itu pemaaf, penyabar gitu, gitu kan ya. Terus kita maknain lagi, oh berarti kalau sempit itu aku gampang marah, emosional kayak gitu. Kalau kecil hati itu tersinggung. Jadi eh tesnya mah nggak boleh googling, tapi kita menambah wawasannya ya gini saat belajar gitu. Kalian kalau misalnya ikut tryout dan apapun itu boleh mastiin dulu lewat gawe gitu. Misal tapi lebih akurat pakai KBBI. KBBI kan sekarang bisa offline atau masih harus online ya? Kalau nggak salah bisa offline gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Tryout atau tes apa-apa kalian pakai aja gitu. Kalau salah nggak apa-apa kan bisa diperbaiki, maksudnya dikoreksi gitu kan. Oh di tes selanjutnya berarti aku kurang teliti kayak gitu ya. Jawabannya betul ya? Jawabannya kecil hati. Nah, kita move on ke soal selanjutnya. Gempa bumi adalah bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Makna kata diprediksi adalah, coba ini gampang ya. Ini berarti masuk ke soal sinonim. Jadi nanti di soal PPU bakal ada antonim, sinonim, persamaan kata. Ya, PPU itu hal yang umum dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mana yang jawab banyak? 3. B, 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 B. Ini mah harus benar ya kalian. Jawabannya betul ya, B. Gampang ya. Kalau dijelaskan itu menerangkan, diramal itu menduga, diperhitungkan itu biar membilang, dianalisis itu penyelidikan, penjabaran. Ini gampang ya. Nah, nanti di soal PPU itu, PPU yang agak mudah itu memang di sinonim dan antonim. Sama istilah. Nah, kita lanjut ke antonim. Ini gampang sih. Sebagai ketua BEM kampus, Rizky sangat aktif pada kegiatan kampus baik secara internal dan eksternal. Antonim kata aktif, ini gampang ya. Jawabannya apa? Kata lawan aktif. Ini gampang ya, nggak usah pakai pembahasan ya. Nomor 14. Ya, betul. Jawabannya pasif ya. Ini gampang. Lawan kata dari aktif jadi diam gitu. Jadi tidak ini. Bentar ya, ini ada yang on ini ya. Aku mute dulu ya. Kawan, maaf ya, aku mute ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang murid kelas D akan mengikuti Olimpiade Fisika. Dia mendapatkan dispensasi oleh wali kelas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sinonim dari dispensasi apa? Ini gampang. Perizinan, Kak. Sinonim dispen. B. B enggak sih? Betul. Coba dicek dulu di KBBI. Dispen itu apa? Bentar, Kak. Coba. Ini jawabannya. Ada yang jawab. Julian betul ya jawabannya. EU kan perizinan. Salah. Kalian itu fokus ke dispen karena teman-teman kalian suka izin ya. Tapi makna sebenarnya dalam bahasa Indonesia dispen itu bukan izin, tapi pengecualian. Berarti itu hak istimewa seseorang untuk tidak mengikuti belajar. Nih, ini jawabannya ya. Karena tahunya dispen izin ya, boleh. Beda ya maknanya ya. Kalau izin itu adalah makna lainnya lagi gitu. Perizinan itu berarti katanya mengabulkan. Ini bukan ini ya, ini mengabulkan. Karena udah diizinin gitu, ngerti ya? Paham ya? Perizinan itu mengabulkan, tidak melarang, udah memberi izin. Nah, kalau dispen itu kadang kan misal Alma hadir dispen. Guru mata pelajarannya nggak tahu kan kalau guru mata pelajarannya belum mengizinkan kan sebenarnya, tapi itu tuh ada hak istimewa atau pengecualian. Jadi ada hak istimewa yang ditetapkan, oh anak ini dispen karena lomba gitu. Jadi bukan izin. Kalau izin, kalau sifatnya dispen izin, berarti kalian harus mulai saat membuat surat izin untuk guru atau mata pelajaran pengampu kalau dalam sekolah ya. Kayak gitu, paham ya?
Ayo, wawasan bahasa Indonesia seluas ini ya. Seru ya, seru tapi pusing ya. Ingat ya, di Spain itu kalian punya hak istimewa gitu, pengecualian. Kalau izin, perizinan itu harus diizinkan oleh yang bersangkutan dulu. Kayak gitu, paham? Lanjut ya. Nomor 16. Ini mulai ke imbuhan. Nah, biasanya di PPU itu, imbuhan itu kalau nggak ada di awal, di tengah. Biasanya ini saya di akhir, nggak apa-apa ya, sama aja sebenarnya. Biasanya si kean itu ada dalam paragraf, dalam teks. Nah, suka ditanyain. Kalimat yang memiliki imbuhan kean adalah, biasanya gitu. Ini cuman saya nyontoinnya di kalimat yang baru aja. Kata yang baru, soal yang baru. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut seharusnya diberi imbuhan kean adalah, coba. Ini pakai keannya. Oh, udah ada yang jawab. Jawabannya ini apa? Ya banyaknya. Mana tadi itu? Siapa yang udah jawab, Pak? Ini kok hilang? Oh, Alma, Julian, Asmonata, Adam. Oke. Kita lihat ya. Betul. Penggunaan imbuhan kean untuk kalimat menjadi tepat dan sesuai dengan kohesi dan koherensi adalah perbaikan kata hujan menjadi kehujanan. Kehujanan menjadi aktivitas yang tidak disengaja. Kami akan segera kelanjutan. Ini berarti salah ya, kurang tepat, gak sesuai. Keretakan, ini sahabatan antara diri dan persahabatan. Modelnya ini maaf ya, tipe. Berarti pure, nulis sendiri gitu soalnya. Sahabatan antara diri dan sudah retak. Ini berarti kalau ditambahan kean gak sesuai ya. Malam ini langit kemandian. Salah, nggak sesuai. 2 hari yang lalu Rizky izin sekolahan. Salah. Berarti yang betul ini ya. Betul ya, udah pintar ya. Nah, saya kasih tips lagi ya. Nah, kalau di PPU itu biasanya si soal kean ini, imbuhan ini, afiksasi ini ada dalam teks atau kalimat atau paragraf gitu. Jadi kalian tuh disuruh nyari tahu kalimat yang memiliki imbuhan atau afiksasi adalah misalnya kalau si kalimatnya baik, kayak saya tadi jelasin, kalau misalnya si soalnya baik, kita tinggal nyari tahu di misalnya ada di kalimat 1, kalimat 2, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya si kalimatnya enggak ngasih nomor, biasanya ada dalam opsi kayak gini. Misalnya kalimat 1 itu tumbuhan hidup di hutan liar gitu. Berarti yang aneh apa tumbuhan gitu kan. Kata dasarnya tumbuh misal. Terus misalnya di dalam soal itu dicari kean yang salah gitu tulisannya. Biasanya dicari tuh, oh kalimat ini ternyata salah gitu imbuhannya. Kayak gitu ya, ngerti ya? Jadi biasanya si kean itu beragam gitu. Sejenis soalnya nih kayak gini, sebenarnya kayak gini lebih enak gitu. Jadi kita nyari tahu si permaknanya kayak tadi ya. Lanjut ya, nomor 17. 17. Ini masih afiksasi ya, masih imbuhan. Ambilkan, datangkan, bawakan, tuangkan, datangi, dan diami. Kata-kata tersebut merupakan imbuhan kan i yang artinya coba. Kan i artinya apa? Coba. Kan ada tuh pa itu apa, paan itu apa. Jawabannya apa? Ini nggak usah dikasih penjelasan ya. Betul ya jawabannya. Sebagai petunjuk perintah. Coba. Banyak ya. Misal, tutupi. Kayak gitu. Udah pada paham ya? Iya betul. Awasi. Terus apalagi banyak ya. Gitu sih kalau misalnya kalian masih bingung bisa pakai kelogisan gitu. Oh ternyata misal kayak tadi tuangkan, oh tuangkan itu nyuruh kok gitu, gak apa-apa kayak gitu dipakai aja, nggak usah secara ilmiah gitu, secara nalar juga gak apa-apa. Lanjut ya. Nomor 18 ini gak usah pakai pembahasan ya karena udah jelas gitu ini. Sebagai memerintah atau menunjukkan sesuatu. Nah di sini ada ungkapan katanya. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan perilaku Doni. Berarti kita harus nyari tahu nih mana nih. Doni merupakan anak yang pintar di kelasnya yang selalu menjadi juara kelas. Ayah Doni adalah seorang pengusaha yang sangat kaya. Akan tetapi, Doni selalu baik terhadap semua temannya. Doni tidak pernah memamerkan kelebihan yang ia miliki. Ia berteman dengan semua orang yang tampak membeda-bedakan. Coba gambaran perilaku si Doni ini tuh gimana gitu? Apakah tinggi hati, berat hati, atau gimana? Ini kayaknya plot twist juga sih. Coba apa jawabannya? Ntar ya. Di ini dulu, cepas dulu biar pada nggak bingung.
Oh, ini udah yang jawab ternyata. Antara rendah diri sama rendah hati, Kak. Oke. Jawabannya D, B, DB, D, 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 bangga diri, rendah hati. Jawabannya E. Apakah betul jawabannya E? Kita survei membuktikan ya. Kalau Julian B, E katanya. Jawabannya adalah E. Bermakna tidak sombong. Kalau rendah hati itu, rendah hati apa sih, B ya? Rendah hati itu bermakna dirinya kurang. Nah, ini uh, rendah hati di sini katanya si jawaban ini tuh, si kunci jawaban pengen ke lebih ke sesuatu yang kurang gitu. Rendah hati itu insecure berarti ya. Memiliki makna itu. Nah, betul tuh, rendah diri, asmampir, minder, bener ya. Jadi kadang kalau dalam bahasa Indonesia itu gitu sih, pasti menjebak sama soalnya ya, sengaja gitu. Sengaja karena biar kalian tuh lebih jeli mengartikan satu-satu juga nggak apa-apa. Kayak gitu, udah ngerti ya? Salah baca, kira rendah hati ada dua, ternyata rendah diri ya. Hehe. Betul. Jeli ya. Nih, kata aku juga, pasti bahasa Indonesia itu menjebak, guys. Lanjut ya, dua soal lagi. Ini mulai ke ungkapan. Larasati adalah orang desa yang mendadak terkenal karena ikut audisi menyanyi di televisi. Sekarang menjadi kaya raya. Gaya hidupnya melebih-lebihkan dan suka menghambur-hamburkan uang. Dia tidak menyadari bahwa sebelumnya ia hanya anak desa yang miskin. Dia bahkan tidak akan memedulikan keluarga yang miskin di desa. Ungkapan yang tepat apa, ini gampang ya? Ungkapan yang tepat si Larasati. Oh, udah yang jawab banyak nih, ntar ya. Jawaban yang tepat adalah lupa daratan. Karena di sini nih, dia tidak menyadari bahwa sebelumnya ia hanya anak desa yang miskin, dia bakal kini tidak memedulikan keluarganya yang miskin di desa. Kalau naik daun berarti ininya gak adain. Kalau naik daun kan berarti populer ya, populer, populer, populer lagi hits gitu, tenar. Nah, kalau misalnya, iya betul ya Alma, tinggi hati sombong. Tapi di sini Larasati nggak, si Larasati itu, si teks ini nggak ngejelasin kesombongan Larasati ya, cuman dia nih, ini nih kata kuncinya, tidak menyadari sama kini tidak memedulikan. Berarti dia lupa, lupa asalnya gitu, lupa masa lalunya gitu lah ya, lupa daratan. Nih, bertindak tanpa menghiraukan sesuatu usaha melampaui batas. Salah-salah ini maksudnya. Ngerti ya? Lupa daratan tuh misal ini bukan ini. Ngerti gak lupa daratan ntar ya? Bener. Tapi bener sih ini aja yang gampang aja, tidak peduli apa-apa. Nah, lanjut ya soal terakhir. Kalimat di atas merupakan, ya betul Asmarata. Makasih ya. Kalimat di atas merupakan kalimat yang setara namun memiliki makna dan maksud yang berbeda. Maka di atas merupakan makna. Di sini ada leksikal, kiasan, kontekstual, gramatikal, idiom. Tadi yang idiom udah di spoiler, meja hijau, kambing hitam itu namanya idiom. Kalau ini apa coba? Harus bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Kakak membawa buah tangan dari sel. Buah mangga jatuh dari pohon. Rizky menjadi buah cibiran karena masalahnya. Apakah E? Enggak. Bukan E. A itu leksikal itu.
Itu jawabannya apa coba? Jawabannya nggak gramatikal itu. Jawabannya C ya, kontekstual. Salah. Kata yang sama, namun di sini kata kontekstualnya buah. Kontekstual, katanya sama tapi memiliki makna yang berbeda. Setara, setara itu maksudnya apa? Si katanya sama, katanya kata buah, tapi memiliki makna yang berbeda. Karena masing-masing kalimat tersebut memiliki leksem, konteks, makna, kedudukan tersendiri. Kalau nomor 1 itu buah tangan tuh maknanya oleh-oleh. Kalau buah mangga jatuh di pohon itu makna yang sebenarnya makna buah. Kalau Rizky menjadi buah cibiran itu memiliki ini ya topik utama pembicaraan atau jadi gosip. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung dengan jenis soal yang udah ditunjukkan? Sebelum ada 20 menit buat kebahas PBM ya. Ada yang nanya dulu nggak? Ini masih PPU ya, Kak? Langsung aja. Nah, ini masih PPU ya? PBM-nya nyokap nggak sih 20 menit? Iya, kayaknya nggak keburu ya gimana? Atau mau pakai diskusi aja, Kak? Buat diskusi aja, Kak. Oleh, oke. PBM-nya nanti jam 1 siang, Kak? Kenapa? Apa PBM-nya buat jam 1 siang? Jam 1 siang lanjut PBM lagi. kayaknya, oh nggak bisa, Kak. Aku mau keluar, maaf. Oke, dari pembahasan PPU ini segini karena PBM tanggung ya. Ternyata nggak cukup. Semoga di eh, pertemuan selanjutnya bisa ngebahas PPM dan materi literasi misal. Sampai sini yang tanya dulu, paling sekian segitu ya yang saya sampaikan. Semoga nanti juga ada pertemuan untuk membahas materi biar kalian gak bingung. Makasih ya yang udah memperhatikan dan aktif. Terima kasih juga buat Alma, Adam, dan siapa tadi Julian yang selalu nolong ngebahas. Makasih, semoga sampai gitu materi yang saya sampaikan hari ini. Saya balikin ke Kak Isan. Oke, terima kasih Kak Iin atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Oke, hari ini PPU dulu ya. PBM-nya soalnya waktunya nggak nyukup. Pikirannya tadi agak cepat, ternyata apa ya banyak juga yang dibahas ya gitu. Kemungkinan PBM itu nanti di hari Sabtu ya Kak? Atau di hari apa Kak? Paling weekend itu untuk yang PBM-nya nanti. Boleh Kalian Sabtu. Sabtu ya? Oke, kemudian untuk PBM-nya nanti dibahas dari Sabtu. Kalian UTBK-nya pada hari apa aja? Jadwal UTBK-nya? Ada yang di weekend minggu ini? Atau ada yang masih di minggu depan? Kalau misalnya banyak yang belum UTBK di minggu ini, ya ada yang Selasa ya? Rata-rata Selasa ya? Selasa minggu depan ya berarti? Oke, kalau banyak yang minggu depan ya nanti paling dikejar sama literasi bahasa Indonesia sama nanti juga di weekend kemungkinan ada penalaran kuantitatif sama apa pemahaman kuantitatif sama penalaran matematika ya. Dia Bang adakan juga kegiatannya sama nanti ada juga di literasi bahasa Inggris. Abang kemungkinan di minggu ini nyampe minggu depan fokus ke UTBK dulu ya. Untuk SKD-nya nanti selingan aja gitu. Nah, untuk link Zoom-nya nanti di-share ke grup belajarnya Bimbel Hore Digital sama di grup Telegram ya. Grup Telegram sama grup WA. Jadi buat yang belum join ke grup WA atau ke grup Telegram bisa DM aja ke IG Hore Digital ya. Sama setiap Zoom nanti akan di-record, nanti recordnya ada di channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi jangan lupa untuk subscribe, sama jangan lupa untuk follow IG-nya Hore Digital. Sama nanti juga bukan cuma Zoom, kita akan ada latihan soal juga kok. Latihan soalnya nanti via Google Form ya, biar nanti semua bisa mengerjakan. Nanti latihan soalnya di-share ke grup WA sama grup Telegram.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin Abang tutup aja Bang Heri untuk jadwal selanjutnya kemungkinan nanti sore itu ada Zoom SKD ya. Ada Zoom SKD buat yang mau ikut CPNS atau ikut kedinasan bisa ikutan join Zoom-nya. Dan kalau nggak sore nanti malam. Oke. Oh, oke. Ya. Ya, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sama-sama. Oke, makasih Kak In. Iya, sama-sama. Semangat semua. Oke, sama semuanya.